Oke, terus sebentar. Saya ada note yang harus saya baca. Jadi setelah ini saya akan berbagi materi. Materi itu yang saya bagikan itu benar-benar memang yang bisa dilakukan anak ibu-ibu di rumah. Karena saya juga tidak bisa menolong, karena kalau di Surabaya mungkin Anda bisa datang ke center saya, tapi kalau mamanya ibu-ibu ini ada di luar pulau, di luar Surabaya, maka yang harus melakukan adalah ibu sendiri. Kalau ibu nggak bisa melakukan sendiri, tak paling sedikit pengetahuan itu ada pada kita, dan pada waktu kita bertemu dengan terapis, kita tahu apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi. Jadi kita nggak terus nol putul, kayak nggak punya knowledge apa-apa. Seperti kadang-kadang saya ngomong, kalau anaknya nggak bisa membedakan, terus anak itu diajarkan untuk mengidentifikasi gambar dengan mengatakan ini handphone terus-menerus. Dan akhirnya program itu tidak tercapai. Apakah itu salahnya anaknya atau salah kita, salah terapisnya? Ya pasti salah terapisnya. Dan Anda tahu, Ibu, Anda bisa ngomong dengan terapis, anak saya belum bisa membedakan bentuk atau sesuatu dari yang lain. Diskriminasi visualnya sudah masih jelek. Kalau Ibu mengajarkan, ini terapi ya, mengajarkan untuk mengidentifikasikan, ya pasti program itu fail. Tapi saya, kalau untuk orang tua mengatakan itu pada waktu di anak, bukan dalam sesi terapi, di luar sesi terapi, nggak apa-apa. Ibu mengatakan, oh ini gelas, ini handphone. Walaupun ibu nggak tahu masuk atau tidak, tetapi kita masih harus ngomong terus. Tetapi program dalam sesi terapi itu harus jelas bahwa program itu memenuhi kira-kira kebutuhan dia, kemampuan dia saat itu. Jangan kita memberikan program yang terlalu tinggi, yang kita tahu bahwa dia tidak akan bisa tercapai. Jadi ada program-program ini harus jalan dulu, tercapai dulu, baru kita melakukan ini. Seperti tadi saya bilang, kalau anak ibu tidak bisa membedakan satu dengan lainnya, kita ajarkan identifikasi bahwa ini mouse. Nah, itu akan sangat-sangat sulit, kecuali anak itu sudah bisa. Nah, jadi hal-hal itu yang perlu Ibu ketahui, bahwa yang mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang enggak. Kalau namanya program itu banyak, Bu. Seperti kalau kita, walaupun dengan anak-anak normal, program dari SD sampai SMA itu banyak. Kalau anak kita SD terus diberikan program kemampuan anak SD, tapi dikasihkan program SMP, pasti anak ini akan fail. Nah, itulah yang mau saya orang tua tahu, apa yang dibicarakan oleh terapis untuk program terapinya, apakah benar. Gitu. Memang kadang-kadang banyak orang tua tidak akan bisa melakukan sendiri, karena banyak itu nggak apa-apa dilakukan oleh orang lain, terapis, tetapi kita tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan dulu sebelum kemampuan yang diharapkan itu terjadi. Untuk minggu depan mungkin saya memang sudah, sebenarnya minggu ini saya sudah mempersiapkan bagan komunikasi dasar, di mana komunikasi yang kita harapkan itu harus berjalan, ada bagan-bagannya, skill-skill yang harus dilalui untuk mencapai kemampuan itu. Jadi saya mungkin untuk minggu berikutnya saya akan mengatakan hanya bagannya saja. Jadi ibu itu tak punya bayangan. Biasanya saya tahu orang tua itu hanya ingin bagaimana anak saya bisa bicara, bagaimana anak saya bisa bicara. Tetapi dia nggak tahu untuk mencapai anak bicara itu anak harus mempunyai skill apa. Itu yang akan saya bicarakan minggu depan. Nah, untuk saat ini saya akan menceritakan apa yang sudah saya lakukan, sudah saya lalui, supaya ibu dan bapak punya persiapan mental. Nah, jadi umpamanya nantinya
ibu dan bapak akan harus melakukan sesuatu yang menurut wah apa ya, banyak sekali yang harus dilakukan ya. Iya, tapi ibu akan awalnya itu paling sulit. Kayak seperti mobil dari diam ke bergerak. Itu sulit pasti. Daya yang diperlukan untuk membuat mobil itu bergerak itu pertama kali sangat besar. Tetapi begitu mobil sudah mulai meluncur, kita tenaga yang kita berikan untuk membuat mobil itu terus berjalan itu tidak sebesar pertama kali. Jadi jangan khawatir kita akan terus-menerus sampai seperti itu, enggak. Dan di sela-sela itu kita bisa menikmati kok. Menikmati menikmati anak kita, di mana kita mungkin nggak pernah tersirat bahwa anak kita itu bisa memberikan kebahagiaan yang sedemikian besarnya ke kita. Yang bisa kita pikirkan waktu itu mungkin, aduh, saya pasti banyak energi yang saya berikan itu pasti besar sekali. Waktu yang diberikan juga banyak dan nggak pernah kepikir bahwa di sela-sela kita melakukan itu kita bisa merasakan suatu kebahagiaan. Di mana pada waktu kita melihat anak kita sukses melakukan suatu hal yang mungkin kalau kita ceritakan kepada orang tua lain yang punya anak tipikal ya, tipikal itu nggak punya problem, itu akan diketawain gitu. Tapi enggak, pada waktu itu, wow, kita akan senang sekali. Saya nggak peduli, kamu nggak senang, saya senang kok. Saya akan nikmati, saya akan celebrate. Celebrate itu apa ya? Celebrate itu merayakan. Kita boleh merayakan supaya kita tuh nantinya bisa mempunyai energi lagi untuk melakukan perjalanan ini. Jadi merayakan itu suatu hal yang penting untuk dilakukan untuk kita seperti ngecas baterai kita gitu. Oke. Terus jadi sharing saya ini hanya sharing saya. Mungkin di luar sana ada orang tua yang lebih hebat. Jadi saya bukanlah yang paling hebat. Saya hanya mau sharing apa yang sudah saya lalui. Dan saya tahu di luar sana ada orang tua yang jauh lebih hebat dari saya. Dan saya pernah menemui orang itu. Sampai saya terperangah. Aduh, ibu melakukan hal itu. Kalau saya pikir-pikir, yang saya lakukan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dilakukan ibu ini. Terus terang itu. Saya tahu itu, saya ketemu dengan Ibu Maranatha dari Samarinda. Saya pergi kemana-mana selalu ada helper atau ada orang yang membantu saya. Saya nggak pernah pergi sendiri dengan anak saya pada waktu anak saya masih kecil. Karena mereka tahu saya tidak bisa, anak ini nggak bisa ditinggal sendirian. Harus ada orang yang menunggu. Nah, kalau isi ibu ini dia bisa membawa anaknya itu dan juga membawa anaknya yang kedua yang masih baby, yang masih digendong, itu pergi ke Jawa untuk mengikuti apapun terapi yang dia dengar. Nah, itu saya sangat terpesona. Jadi pada waktu saya mendengarkan itu, saya merasa saya tidak ada apa-apanya dibandingkan ibu ini. Saya selalu ingat cerita itu karena itu sangat-sangat membekas di hati saya. Ibu itu ibu yang dia ke Pulau Jawa itu nggak 1-2 hari loh, Bu. Bisa berbulan-bulan dia stay dengan 2 anaknya, satu spesial, satunya masih bayi itu. Dia bisa kalau nggak salah ke daerah Jogja, Jawa Tengah, kemana. Dan dia sana berbulan-bulan, sedangkan suaminya harus bekerja terpisah dari dia. Dan dia mau melakukan itu. Itu adalah orang-orang yang saya bilang lebih hebat dari saya, di luar saya itu ada banyak. Nah, kebetulan saya di sini. Saya punya kesempatan untuk men-sharing apa yang saya lakukan. Jadi bisa membuat orang tua itu punya bayangan apa yang kira-kira minim
minimum yang ibu lakukan itu bisa menyerupai saya atau yang lebih hebat lagi seperti ibu yang saya ceritakan. Jadi kalau pada waktu saya melakukan itu, apa yang saya pikir? Saya enggak berpikir, saya memang berpikir berharap bahwa intervensi ini akan membuat anak saya jauh lebih bagus daripada keadaan sekarang. Tetapi kalau hal itu setelah saya lewati tidak memenuhi harapan saya, yang bisa saya lakukan adalah saya berterima kasih bisa punya kesempatan untuk mencoba. Jadi hal itu tidak menjadi negatif di tubuh saya dan saya tidak mencaci maki terhadap apa atau menyesali terhadap apa yang sudah saya lakukan. Enggak. Jadi yang penting kalau saya pikir-pikir lagi itu adalah jalani prosesnya dengan baik. Kalaupun dalam proses itu, saya selama proses ini ada banyak yang tidak nanti saya ceritakan tidak memenuhi nggak seimbang dengan apa yang sudah kita keluarkan sebenarnya uangnya, waktunya, energinya. Tetapi hasil yang saya dapat itu nggak sesuai, benar-benar nggak sesuai. Tapi ya udah, saya sudah mikir paling sedikit saya harus melakukan hal itu. Kalau saya tidak melakukan hal itu, pada waktu saya tua, saya akan berpikir gini, kalau mungkin saya waktu itu melakukan itu, mungkin keadaan anak saya mungkin nggak seperti sekarang ya, atau mungkin bisa lebih maju lagi ya. Nah itu sesuatu yang akan menghantui saya terus. Nah kalau saya memang kondisi saya ada juga satu kesempatan, saya tidak bisa melakukan terapi itu. Tetapi itu saya pasrahkan ke Tuhan. Nah, kalau waktu itu saya memang nggak bisa, ya Tuhan. Kalau Tuhan nggak memberikan jalan untuk itu, saya pikir bahwa Tuhan tidak menginginkan, tidak memberikan restu untuk saya menjalankan terapi itu. Nah, tetapi sebelum saya berpikir sampai ke sana, saya harus berusaha keras dulu. Tapi dan dengan doa dan usaha, saya tahu bahwa saya bisa melakukan itu atau enggak. Oke. Saya akan mulai pada waktu anak saya umur 2 sampai 5 tahun ya. Kalau 0 sampai 2 tahun itu kan kita masih happy-happy. Anak saya enggak merasa anak saya kenapa-kenapa umur waktu lahir 0, 2 tahun walaupun saya tahu anak saya banyak hal-hal yang kalau saya flashback itu adalah hal yang mestinya membuat saya itu red flag. Red flag itu peringatan loh, anak ini kenapa enggak seperti ini. Seperti anak saya tuh waktu saya pulang dari rumah sakit saya tidurkan, ada suara keras pun dia tidak kaget. Nah, bagi saya, oh nggak apa-apa ya anak saya bisa tidur nyenyak. Nah, itu mungkin ya karena anak saya pertama dan saya tidak punya background untuk pengetahuan child milestone perkembangan anak gitu ya. Kalau waktu itu saya juga nggak belajar bagaimana anak baru lahir itu responnya seperti apa. 0 sampai 1 tahun itu seperti apa, 1 sampai 2 tahun seperti apa. Saya hanya memaklumi kalau anak saya terlambat, ya udahlah nggak apa-apa nanti juga bisa sendiri. Jadi saya dulu itu seperti orang easy aja. Mungkin kalau saya nggak punya anak yang ABK ini saya nggak akan menelisik dengan detail, apa sih yang kenapa sih, apa yang salah gitu. Nah, itu mungkin juga dengan ibu bapak, kalau kita nggak bertemu dengan halangan seperti ini yang menimpa anak kita sendiri, kita nggak akan mencari cara yang lebih, mencari cara dan mencari pengetahuan apa yang salah dengan anak kita. Oke, jadi kira-kira dari umur 2 tahun lah saya baru merasa terusik. Pertama, kenapa anak saya kok nggak sama dengan anak-anak lainnya. Itu masa-masa denial, masa-masa kita menolak. Enggak, anak saya nggak apa-apa kok. Anak saya cuma terlambat bicara. Karena
Katanya papa saya dulu juga orang yang terlambat bicara. Jadi kalau cucunya juga terlambat bicara itu hal yang wajar. Terus, tapi di masa denial itu pasti ada masa-masa yang saya itu merasa, iya, anak saya ini ada sesuatu ya, yang nggak sama ya, dan itu mengusik terus kita. Pada waktu itu timbul kesadaran itu, kita akan jadi bingung, sedih, terus mau diapain ya? Nah, pada waktu itu saya juga sampai sempat ke dokter anak yang di mana bukan dokter anak, dokter ginekolog yang menangani ibu-ibu mengandung itu. Saya tanyakan, apakah ada yang salah pada waktu masa persalinan saya? Karena saya eh, seksio, saya mengalami asma, jadi saya tidak bisa eh, menjalani persalinan secara natural. Jadi saya dioperasi. Nah, saya tanyakan ke dokternya, enggak kok. Biasanya kalau di sana yang bisa kita tanyakan Apgar. Apgarnya anak saya berapa ya? Nah, itu Apgar itu yang akan membuat kita tahu anak kita sehat atau enggak. Dia ngomong enggak, anaknya normal. Oke. Saya sampai ke dokter anak tanyanya, anak saya mungkin vaksinnya kenapa gitu. Oh enggak ada apa-apa, semua oke. Pada waktu semua ngomong oke, kita tenang. Nah, tapi kembali lagi kalau kita bertemu anak kita sama anak orang lain, kita jajarkan, kita lihat, wah anak saya nggak bisa apa-apa ya. Nah itu kembali lagi bingung dan sedih. Jadi terus menerus itu sampai akhirnya kalau saya nggak melakukan sesuatu, anak saya bisa doom. Doom itu ada. Kalau saya ngomong, wes anak saya tidak akan jadi apa-apa ini. Jadi saya waktu itu mulailah mencari ke sana kemari. Tidak tahu, saya tanya sama orang. Dulu nggak ada komputer, nggak ada Google. Jadi yang bisa saya lakukan adalah bertanya ke teman-teman saya, kamu pernah punya kenalan nggak yang dulunya nggak bisa ngomong, terus anaknya sekarang bisa ngomong? Wah, saya akan datangi rumah orang tersebut walaupun saya nggak kenal. Pertama saya telepon dulu, saya memperkenalkan diri, saya minta apakah benar Ibu pernah mengalami situasi yang seperti itu. Boleh nggak Bu sharing dengan saya, caranya gimana membuat anak Ibu bisa bicara. Itu saya lakukan ke sana kemari. Nah,